atom, ion, dan molekul dalam kehidupan sehari-hari. Partikel materi dapat berbentuk atom, ion, dan molekul. Untuk membuktikannya, dapat diamati ketika kamu membuat teh manis. 1 sendok gula pasir yang kamu larutkan tersusun dari butiran-butiran kecil gula. Dan ketika diaduk, butiran-butiran gula tersebut perlahan-lahan akan hilang. Partikel gula tersebar ke dalam air dengan ukuran yang sangat kecil sehingga tidak dapat disaring. Bahkan tidak dapat dilihat oleh mata. Meskipun demikian, sifat gula yang telah larut tidak hilang. Karena teh yang dibuat tentunya menjadi manis. Partikel terkecil dari gula yang masih mempunyai sifat yang sama dengan gula disebut molekul gula. Berikut akan kamu pelajari penerapan dari atom, ion, dan molekul dalam kehidupan sehari-hari. Atom dalam kehidupan sehari-hari. Semua benda yang ada dalam kehidupan kita merupakan kumpulan dari berjuta-juta atom. Berikut adalah beberapa contoh atom dalam kehidupan sehari-hari. 1. Udara yang kita hirup setiap hari mengandung atom-atom seperti atom karbon atau C, atom hidrogen atau H, atom oksigen atau O, dan atom nitrogen atau N, yang beberapa di antaranya bergabung. 2. Air yang kita minum juga merupakan kumpulan atom-atom, yaitu atom hidrogen dan oksigen. 3. Pakaian yang kita gunakan juga mengandung berjuta-juta atom. Pakaian tersusun dari serat selulosa yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Empat, untuk membuktikan bahwa atom memiliki kutub positif dan negatif, kamu dapat melakukan kegiatan sederhana berikut. Mula-mula, sediakan balon, baju wol, dan tali. Tiuplah beberapa balon. Jangan lupa untuk segera mengikatnya dengan tali. Kemudian, gosoklah balon-balon tersebut pada kain wol. Dan letakkan balon-balon tersebut pada langit-langit rumah. Dan ternyata balon-balon tersebut melekat pada langit-langit selama beberapa jam. Tahukah kamu mengapa bisa terjadi demikian? Awalnya, balon tidak bermuatan atau netral. Namun, karena balon digosok pada kain wol, balon-balon menjadi bermuatan listrik. Artinya, balon menarik elektron dari baju wol. Balon yang bermuatan negatif melekat pada langit-langit karena ditarik oleh muatan positif pada langit-langit. Elektron-elektron pada balon mengalir ke langit-langit sampai kedua muatan tersebut saling menetralkan. Gaya tarik antara muatan negatif dan positif ini mampu mengatasi gaya gravitasi bumi, sehingga balon dapat menempel pada langit-langit. Karena langit-langit merupakan penghantar yang buruk, keadaan ini dapat berlangsung beberapa jam dalam udara di ruang yang kering. Lima, tahukah kamu bagaimana cara memisahkan garam meja yang tercampur bubuk merica? Jika terjadi keadaan seperti ini, kamu dapat melakukan prinsip gaya tarik elektron, yaitu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian, sendok tersebut digosokkan pada kain wol selama beberapa saat. Lalu, dekatkan sendok di atas campuran tersebut. Bubuk merica akan melompat dan melekat pada sendok karena gosokan tadi yang menyebabkan sendok menjadi bermuatan listrik
dan menarik campuran tersebut. Karena massa bubuk merica lebih ringan dibandingkan garam, maka yang lebih dahulu melompat adalah bubuk merica. Ion dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah kamu pernah kesetrum listrik? Jika tanganmu basah atau mengandung air atau campuran lainnya, maka kamu sangat mudah kesetrum. Mengapa? Itu karena air mampu mengion menjadi ion H positif 1 dan OH negatif 1. Sehingga mudah menghantarkan arus listrik ke tubuhmu. Oleh karena itu, jika tanganmu dalam keadaan basah, jangan coba-coba pegang stop kontak listrik, karena akan sangat berbahaya. 2. Ketika mengalami sakit perut, dapat diobati dengan mengonsumsi garam Inggris dengan rumus kimianya MgSO4. Jika garam Inggris dilarutkan ke dalam air atau H2O, maka terbentuk ion-ion. MgSO4 akan terionisasi menjadi ion Mg2 positif dan ion SO4 2 negatif. 3. Baterai memiliki lapisan zinc atau Zn yang berfungsi sebagai kutub negatif atau anoda, di mana lapisan ini dilapisi oleh selubung baja. Coba buka sebuah baterai, maka kamu akan menemukan satu batang karbon di dalamnya. Karbon ini berfungsi sebagai kutub positif atau katoda. Pada saat baterai digunakan, maka atom zinc atau Zn akan melepaskan elektron membentuk ion zinc atau Zn2 positif. Elektron yang dibebaskan oleh atom zinc akan mengalir melalui sirkuit listrik bagian luar sehingga menghasilkan listrik. Elektron ini akan kembali ke batang karbon. Arus listrik akan terus mengalir sampai zinc habis terpakai. 4. Tahukah kamu bahwa tubuh kita membutuhkan zat besi dalam bentuk ion? Tubuh kita memerlukan zat besi dalam bentuk ion. Salah satunya dalam pembentukan hemoglobin, di mana bagian dari darah bertugas mengangkut oksigen. Jadi, jika tubuh kita kekurangan zat besi, bukan berarti kita bisa memenuhinya dengan menggigit benda berwujud besi seperti paku atau pagar besi. Karena bukan besi dalam bentuk demikian yang dibutuhkan. Untuk berlangsungnya transportasi zat antar organ, dibutuhkan ion-ion sebagai transportasi aktif, seperti ion Na positif 1 dan K positif 1. Perlunya zat besi dalam bentuk ion bagi tubuh dimanfaatkan oleh produk minuman isotonik yang mengatakan bahwa minuman tersebut mampu mengganti cairan tubuh yang hilang dalam waktu singkat. Namun, minuman isotonik tidak boleh dikonsumsi sembarangan, terutama bagi penderita hipertensi, karena minuman ini mengandung garam yang cukup tinggi. 5. Aki tersusun dari beberapa sel, di mana setiap sel tersusun dari lempengan timbal atau Pb sebagai kutub negatif atau anoda dan timbal dioksida atau PbO2 sebagai kutub positif atau katoda. Kedua logam ini dicelupkan dalam larutan asam sulfat atau H2SO4. Di dalam larutan, asam sulfat atau H2SO4 terurai menjadi ion H positif 1 dan SO4 2 negatif. Ion-ion ini akan bereaksi dengan elektroda timbal atau Pb dan timbal dioksida atau PbO2
dan elektron dilepaskan. Karena adanya perbedaan reaksi kimia pada timbal dan timbal dioksida, elektron akan mengalir di antara kedua elektroda tersebut yang menyebabkan terjadinya beda potensial listrik. Setelah lama dipakai, perlahan-lahan kedua elektroda berubah menjadi timbal sulfat atau PbSO4. Dan beda potensial tidak lagi muncul di antara kedua elektroda tersebut. Artinya, aki tidak dapat menyalakan peralatan listrik. Nah, untuk mengembalikan kemampuannya, aki harus diisi kembali dengan cara menghubungkannya dengan sumber arus listrik searah atau DC dari luar. Molekul dalam kehidupan sehari-hari. Baik molekul unsur maupun molekul senyawa, banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya 1. Gas oksigen atau O2. Secara alami, tidak berwarna dan tidak berasa. Oksigen berfungsi dalam melangsungkan reaksi pembakaran, termasuk reaksi pembakaran dalam tubuh manusia. 2. Air atau H2O dapat berperan untuk menaikkan suhu permukaan bumi. Uap air yang berada di udara berperan dalam menentukan suhu permukaan bumi melalui efek rumah kaca. 3. Sekitar 78% dari volume udara terdiri dari nitrogen atau N2. Nitrogen digunakan untuk keperluan organisme di bumi. 4. Karbon dioksida atau CO2 terdapat di udara dalam kadar yang kecil sekitar 0,035%. Gas ini berasal dari proses pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara, minyak bumi, dan gas alam, serta dari pernapasan. Namun, belakangan ini terjadi peningkatan kadar karbon dioksida di udara yang menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Hal ini terjadi karena ulah manusia yang membakar hutan dan pembakaran bahan bakar fosil di industri. 5. Ozon atau O3 terdapat di lapisan kedua atmosfer atau pada lapisan stratosfer. Ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Ozon merupakan gas yang sangat reaktif dan merupakan racun bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. 6. Pupuk urea memiliki rumus molekul CONH2 dua kali. Unsur penting yang ada di dalam pupuk urea adalah nitrogen yang berperan sebagai penyusun protein dan pembentukan klorofil. Bila kekurangan nitrogen, tanaman tampak berwarna kekuningan karena jumlah klorofil di dalam daun berkurang. Jika jumlah klorofil di dalam daun berkurang, energi cahaya dari matahari yang dapat ditangkap sedikit, sehingga menyebabkan kelajuan fotosintesis yang rendah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat atau menjadi kerdil dan tentu saja menyebabkan produksi tanam akan menurun. Selain pupuk urea, masih ada lagi senyawa yang berguna bagi pertumbuhan tanaman seperti pupuk ZA dengan rumus molekulnya NH4 2 kali SO4, pupuk TSP atau triple super fosfat dengan rumus molekulnya Ca3PO4 2 kali, dan pupuk KCl. 7. Karbon monoksida atau CO
merupakan gas yang sangat beracun bagi darah yang dapat menyebabkan sesak napas sehingga menyebabkan kematian. Zat ini dapat diperoleh dari sisa hasil pembakaran kendaraan bermotor dan asap industri. Karbon monoksida terbentuk dari pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon. 8. Metana atau CH4 merupakan molekul senyawa yang berwujud gas dan beracun. Gas ini merupakan komponen utama penyusun gas alam atau LNG. Nama lain gas ini adalah gas tambang, karena terdapat dalam tambang batubara, atau gas rawa karena terdapat di rawa.